Cek suaraku masuk nggak? Cek, kira-kira suaraku jelas nggak? Jelas, Kak. Oke, aku buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di hari Sabtu ini kita masuk ke praktikum keempat ya. Dan di praktikum keempat ini kita ada uji dua sampel dependen. Dan ujinya itu ada 3, uji Wilcoxon, uji tanda, dan uji MCNMR. Kita langsung aja ya ke uji yang pertama. Ini kalau misalkan suaraku nggak jelas atau putus-putus, langsung unmute aja ya, ngasih tahu. Soalnya aku nggak bisa lihat chat. Ini kelihatan kan PPT-nya? Kelihatan nggak PPT? Oke. Kita masuk ke uji yang pertama ya. Ada uji peringkat bertanda Wilcoxon. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang saling berpasangan atau saling berhubungan. Terus di uji ini, hipotesisnya itu H0-nya tidak ada pengaruh atau perbedaan yang bermakna antara titik-titik. Jadi nanti ada 2 data ya. Nah itu nanti di hipotesisnya itu kayak tidak ada pengaruh atau perbedaan yang bermakna antara data ini dengan data satunya lagi. Kemudian H1-nya itu terdapat pengaruh atau perbedaan yang bermakna antara data satu dengan data yang kedua. Terus kriteria keputusan H0 diterima jika p-value lebih dari sama dengan alfa. Kemudian gagal terima H0 jika p-value kurang dari alfa. Maaf, ini suaranya agak berisik gak? Masih kedengaran jelas nggak? Lumayan berisik Kak, tapi masih dominan sih Kak suaranya Kak Yunis. Oke, sorry banget ya, aku lupa agak bawa earphone. Oke, buat hipotesisnya ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kayaknya nggak ada ya. Jadi diingat-ingat, kalau yang H0 itu tidak ada pengaruh, kalau yang H1-nya itu terdapat pengaruh. Oke, lanjut ya. Kemudian fungsi dari uji Wilcoxon ini yang pertama adalah fungsinya yaitu membandingkan data dan melakukan penilaian terhadap skor dari 2 data. Kemudian ciri-cirinya yang pertama, data disusun berdasarkan urutan ranking, dan yang kedua, N kurang dari 25 gunakan tabel Wilcoxon, dan N lebih dari 25 gunakan uji Wilcoxon. Kemudian dengan pendekatan distribusi normal. Ini langsung contoh soalnya ya, bisa dibuka SPSS-nya. Bentar. Oke, bisa dibuka SPSS-nya ya. Di sini ada contoh soal yang pertama. Di sebuah kantor ingin mengetahui apakah ada pengaruh ruangan ber-AC terhadap peningkatan produktivitas kerja. Pengumpulan data terhadap produktivitas kerja pegawai dilakukan pada waktu AC sebelum dan sesudah dipasang. Nah, tadi kan di hipotesisnya itu ada tidak ada pengaruh antara titik-titik dan titik-titik. Nah, ini datanya itu ada 2, yaitu sebelum atau sesudah, atau bisa data yang lainnya. Jadi ada 2 data kayak gitu. Ini kira-kira hipotesisnya apa nih? Walaupun tadi udah kelihatan ya. Ada yang mau menjawab hipotesisnya?
Oke, boleh langsung aja. Aku nggak bisa lihat yang angkat tangan. Boleh langsung aja jawab yang angkat tangan tadi. Untuk hipotesis H0-nya itu tidak terdapat peningkatan produktivitas kerja yang bermakna antara sebelum dan sesudah pemasangan AC di ruangan. Terus untuk H1-nya itu terdapat peningkatan produktivitas kerja yang bermakna antara sebelum dan sesudah pemasangan AC di ruangan. Oke. Namanya siapa nih? Rahma, Kak. Oke, Rahma. Oke ya, jadi buat hipotesisnya yang H0-nya tidak terdapat peningkatan produktivitas kerja yang bermakna antara sebelum dan sesudah pemasangan AC di ruangan, dan H1-nya terdapat peningkatan produktivitas kerja yang bermakna antara sebelum dan sesudah pemasangan AC di ruangan. Nah, ini dibuka dulu ya SPSS-nya, terus dimasukin datanya. Masih inget nggak cara masukin data di SPSS? Atau ada yang lupa nih? Bisa ditulis nama datanya dulu ya, berarti ada udah atau belum nih? Udah, ada yang terkendala. Gimana nih, udah dimasukin belum datanya? Di sini ada 5 data sebelum dan 5 data sesudah. Oke, udah ya? Atau ada yang belum nih? Udah, Kak. Oke, udah ya. Langsung aja ya ke tahap. Nah, ini nih. Jadi, tadi udah dimasukin datanya. Kita biasa ke variable view, terus masukin nama datanya. Terus kalau udah dimasukin datanya, habis itu kita ke analyze. Terus pilih non parameter tes. Bentar. Kak, itu harus pakai koma 00-nya. Maaf, gimana? Harus pakai, misalkan 100 jadi 100,00 gitu. Bentar. Oke, bentar. Sebenarnya nggak harus cek-cek suaraku masuk atau belum. Bukan. Oke, ya udah masuk. Sebenarnya nggak harus 100,00 ya tadi. Karena tadi di sebelumnya ini desimalnya itu ada 2 ya. Sebenarnya nggak usah pakai desimal, dinolin aja nggak apa-apa karena emang ini bilangan bulat ya, nggak ada komanya. Tapi ini karena di contoh di contohnya sih ini pas kita masukinnya itu ada desimal 2-nya. Jadi di belakangnya itu ada 100,00 gitu. Nah, ini bisa dihilangin aja kok. Jadi 100 saja, 98, 87, 89, 109 gitu. Gimana, Sas? Oke, Kak, makasih. Oke. Oke, ini udah
ini kan terkait data sebelum kita ke langkah selanjutnya. Lanjut atau gimana nih? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Lanjut ya. Jadi tadi ya kita ke analyze, terus parametric test, pilih legacy dialog, terus pilih yang 2 related sample. Udah? Atau ada yang ketinggalan nih? Udah, Pak. Oke, lanjut ya. Terus ada kotak dialog dan ini ada bentar. Nah, kita lihat ke bagian ini ya. Nah, di situ ada variabel 1 sama variabel 2. Kita masukin data yang sebelumnya itu ke variabel 1 dan data sesudahnya itu ke variabel 2. Masih ingat cara masukinnya kan? Ini ada tanda panah. Tinggal diklik aja. Terus klik datanya dulu, habis itu klik ini, lalu pindah ke sini. Terus habis itu klik ini, pindah ke sini. Ada yang kesusahan? Ada yang kesusahan atau masih bingung? Jadi nanti hasilnya kayak gini nih. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Belum ada, Kak. Oke, belum ada ya. Terus ke test type, itu pilih yang Wilcoxon. Yang bagian ini pilih yang Wilcoxon. Kalau udah, teman-teman bisa klik option, terus klik yang deskriptif. Yang ini nih. Deskriptif sama corpusnya. Ini bebas sebenarnya mau diisi atau enggak, cuma kalau misalkan option ada deskriptif sama kuantitasnya itu jadi kita tahu minnya berapa, terus kayak ada jumlah data yang dipakai, jadi lebih lengkap aja. Tapi kalau misalkan enggak juga enggak apa-apa, karena kalau misalkan kita pakai test type-nya aja, itu langsung muncul p-value-nya. Gitu. Yang dibutuhin itu p-value-nya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Nggak ada ya, lanjut aja ya. Lanjut, Kak. Oke, lanjut. Klik oke ya.